Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat sehat dan nikmat iman dan nikmat lainnya, agar kita bisa dikumpulkan di kajian umum pada hari ini. Salawat bersenandungkan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Dia telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benar seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, marilah kita bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Safitri. Saya selaku moderator yang insya Allah akan memandu kajian kali ini sampai dengan selesai. Berikut susunan acara kajian pada malam hari ini, yakni 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi, 3. Sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Memasuki acara yang berikutnya, yakni pembukaan. Marilah kita buka kajian ini dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yakni acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Suci. Sebelum itu, marilah kita perkenalan dulu dengan Ustazahnya, yakni beliau bernama Ustazah Suci Rizky Rahayu, dipanggil dengan Ustazah Suci. Beliau berdomisili di Bandung, di Lembang, Bandung Barat, dan kesibukan untuk offline-nya itu belajar dan mengajar, dan online-nya itu pembina komunitas ngaji milenial. Tanpa tunggu berlama-lama lagi, mungkin kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi dari Ustazah Suci kepada Ustazah. Kami persilahkan. Tafadhol Ustazah. Oke, aku share screen dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran, teman-teman? Kedengaran Ustazah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini, malam ke-11 Ramadan, salah satu malam terbaik ya di tahun-tahun kita, karena malam ini berada di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah mengumpulkan kita, Allah menggerakkan kita, memberi kita taufik dan hidayahnya untuk memanfaatkan malam ini ya, dengan berkumpul bersama-sama, mentadaburi ayat-ayatnya, mentadaburi ilmunya gitu ya. Karena mungkin ada orang-orang di luar sana yang sama Allah di bulan Ramadan, tapi dijauhkan dari kebaikan. Maka kita harus bersyukur karena kita sama Allah dijaga, diarahkan, dibimbing agar kita menghabiskan malam ini dengan kebaikan ya, insya Allah teman-teman. Untuk kesempatan kali ini, aku mau menyampaikan sedikit ya teman-teman tentang mendekat kepada Allah di bulan yang penuh berkah. Nah, kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Allah? Karena Allah itu adalah Tuhan kita ya teman-teman, Tuhan kita. Kalau sama manusia aja kita pengen dekat,
tentu saja dengan Allah kita harus lebih pengen dekat lagi. Tuh. Bagaimana caranya agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah? Kita akan mulai dari memaknai Ramadan ya teman-teman. Sebenarnya itu Ramadan itu apa sih gitu. Jadi Ramadan itu bukan hanya sekedar nama bulan ya, bukan hanya sekedar nama bulan, tapi Ramadan ini merupakan konsep hidup ideal seorang muslim. Ini yang kemarin disampaikan sama Ustadz Omar Mita, teman-teman. Jadi sebenarnya Ramadan itu adalah konsep ideal hidupnya seorang muslim. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat ya, kita di bulan Ramadan yang asalnya males-malesan jadi rajin ya teman-teman. Yang asalnya kita mungkin bangunnya siang, sholat subuhnya tidak tepat waktu, tidak tahajudnya terlewat. Tapi di bulan Ramadan ini kita sama Allah ditarbiyah agar kita itu bangun di sepertiga malam. Nah ini hikmahnya juga, hikmah waktu sahur. Kenapa waktu sahur itu di sepertiga malam gitu? Hikmahnya adalah agar kita bisa bangun di waktu terbaik itu gitu. Karena sepertiga malam itu kan dari di dalam suatu malam itu waktu yang paling terbaik adalah sepertiga malam terakhir gitu ya. Sepertiga malam terakhir, dan di sana Allah nyimpan sahur. Kenapa Allah nyimpan sahurnya di sepertiga malam terakhir? Karena Allah pengen kita bangun di waktu-waktu terbaik di mana Allah itu turun ke langit dunia gitu. Siapapun yang meminta kepada Allah akan Allah beri, siapapun yang minta ampunan akan Allah ampuni gitu. Itu janji Allah. Makanya Allah bangunin kita tuh di sepertiga malam. Kita sahur. Sahur itu kan ibadah juga ya. Sahur itu ibadah, sahur itu sunnah yang sangat dianjurkan gitu. Jadi walaupun kita bangun hanya sahur, itu pun kita sudah beribadah di sepertiga malam. Apalagi kalau kita tahajud, kita istighfar, kita bertaubat, berzikir, tilawah, itu akan lebih baik lagi. Kita dari bangunnya aja udah diminta bangun pagi nih di bulan Ramadan. Siang harinya kita diminta untuk menjaga diri dari bermaksiat, menahan hawa nafsu. Nah itu kan idealnya seorang muslim seperti itu ya. Dia selalu senantiasa menjaga diri dari perbuatan dosa gitu. Makanya di Ramadan ini kita diajarin untuk menjaga diri dari perbuatan dosa, untuk menjaga nafsu kita gitu. Jadi Ramadan ini bukan hanya sekedar nama ya teman-teman, tapi konsep hidup. Kalau misalkan kita paham, kalau kita memahami ini, insya Allah Ramadan kita akan berhasil ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita gagal atau salah dalam memaknai. Nah, Ramadan adalah karunia besar bagi mereka yang memaknainya dengan benar gitu. Mungkin bagi orang-orang yang tidak memaknai Ramadan ini dengan benar, Ramadan ini hanya sekedar momen gitu ya. Hanya sekedar momen puasa 30 hari, hanya menahan lapar, menahan haus, sampai lebaran. Nanti lebaran beli baju baru, makan-makan, kumpul keluarga, hanya seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang memaknai dengan benar Ramadan ini, dia akan sangat melihat bahwa Ramadan itu adalah karunia yang besar. Kenapa? Jadi Ramadan ini adalah salah satu dari golden time, teman-teman. Dalam setahun, kita punya 3 golden time. Apa aja tuh? Ada 10 hari pertama di bulan Muharram, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan seluruh hari di bulan Ramadan, terutama adalah 10 malam terakhir. Itu tuh golden time banget gitu teman-teman. Waktu-waktu terbaik gitu yang Allah berikan kepada kita gitu. Jadi karena ini adalah waktu-waktu terbaik, kalau kita melakukan ibadah, melakukan kebaikan, itu nilainya akan lebih daripada di waktu-waktu yang lainnya kayak gitu. Contohnya teman-teman, kalau misalkan kita naik gunung, kita ke puncak gunung, itu kan beda ya momennya antara sunset, sunrise. Nah, sunset sama sunrise itu golden time-nya. Sedangkan yang lain
time-time biasa gitu, waktu-waktu biasa. Sama gitu. Di dalam Islam pun ada 3 golden time-nya. Apa 3 golden time-nya ya tadi? 10 hari pertama bulan Muharram, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan seluruh hari di bulan Ramadan, terutama 10 malam terakhir. Dan dari 3 prime time atau golden time tersebut, Ramadan mempunyai keutamaan yang lebih. Kenapa Ramadan punya keutamaan yang lebih? Karena jadi di bulan Ramadan ini Allah memberikan kita 3 support ketaatan, teman-teman. Apa saja 3 support ketaatan itu? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Allah tidak melakukan ini di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tidak melakukan ini juga di 10 hari pertama bulan Muharram. Tapi di bulan Ramadan Allah melakukan ini, dan ini itu benar-benar support ketaatan bagi kita gitu ya teman-teman ya. Pintu surga, kebaikan itu dibuka sama Allah. Sedangkan keburukan, pintu neraka itu ditutup. Dan setan-setan dibelenggu, tidak bisa mengganggu kita gitu. Seharusnya, idealnya seorang muslim itu dia bisa menjauhi maksiat dalam karena sudah disupport oleh 3 support ketaatan ini. Harusnya dia bisa menjauhi maksiat dan melakukan ketaatan. Tapi kenapa kenapa eh kenapa di bulan Ramadan ini masih ada orang-orang yang bermaksiat, masih ada orang-orang yang malas-malasan untuk taat. Kalau kita masih maksiat di bulan Ramadan, padahal setan-setan kan dibelenggu, tapi kok kita tuh maksiat, berarti kitalah setannya gitu ya teman-teman. Kitalah setannya, saking kita udah melampaui batas, kita udah maksiat berulang-ulang, sampai yang awalnya kita digoda setan, dan akhirnya kita menjadi setan gitu ya. Karena setan itu kan ada 2 golongan. Ada golongan jin dan golongan manusia. Kalau kata Ustadz Omar Mita, yang dibelenggu itu adalah setan-setan dalam golongan jin yang membisikkan kejahatan ke hati kita gitu. Tapi setan dalam golongan manusia itu tidak dibelenggu. Makanya ada orang-orang yang masih berbuat jahat, berbuat maksiat, karena dia itu sejatinya telah menjadi setan dari golongan manusia. Nah, ini ada salah satu kalam ulama, teman-teman. Barang siapa yang diharamkan dari ketaatan di bulan Ramadan, maka seakan-akan ia diharamkan dari ketaatan di bulan-bulan lainnya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan aja yang udah Allah support, pakai 3 support ketaatan, yang setan-setannya udah dibelenggu, yang semua orang itu pasti mengejar pahala gitu ya. Dia gak mampu untuk beribadah, gak mampu untuk taat gitu. Apalagi di bulan-bulan yang lainnya, di bulan yang biasa gitu. Makanya kalau misalkan kita gak bisa taat di bulan Ramadan, pasti kita pun gak bisa taat di bulan-bulan lainnya. Karena Ramadan ini tuh indikator ketaatan seorang muslim. Nah, Ramadan juga, teman-teman, Ramadan ini adalah saat-saat di mana kita paling merasakan kehadiran Allah. Mungkin kita sering nggak sadar, tapi di bulan Ramadan ini kita benar-benar merasakan kehadiran Allah. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kita lagi panas nih, lagi panas-panasnya siang hari, terus kita wudhu. Nah, wudhu kita kan kumur-kumur ya. Itu kumur-kumur antara air di mulut kita sama kerongkongan itu dekat banget ya teman-teman, dekat banget, tapi pasti nggak ada yang berniat untuk minum itu air, nggak ada yang berniat untuk meminum airnya, walaupun udah kumur-kumur tuh, lagi haus, lagi kepanasan, nggak ada yang niat untuk minum airnya, kumur-kumur ya kumur-kumur, tidak diminum. Kenapa? Karena itu secara tidak langsung kita sadar bahwa Allah itu hadir, Allah itu melihat, Allah itu menyaksikan. Makanya ketika ada kesempatan untuk minum dari air kumur-kumur itu, kita nggak mau. Karena kita pengen menjaga puasa kita, karena kita yakin puasa kita disaksikan oleh Allah gitu ya. Atau misalkan, sering ada kayak gini ya teman-teman. Ada yang pacaran.
Pacaran kan maksiat. Ada yang pacaran, terus bilang ke pacarnya, kita putus dulu ya. Nanti kalau misalkan udah selesai bulan Ramadannya, kita nyambung lagi gitu. Berarti dia sadar kan kalau di bulan Ramadan itu Allah menyaksikan maksiatnya gitu. Allah menyaksikan dia pacaran, makanya dia pengen putus dulu lah di bulan Ramadan, nanti kita nyambung lagi kalau udah bulan Syawal gitu. Berarti dia sadar. Atau misalkan gibah nih, yang suka gibah, ketika mau ngegibahin sesuatu, nanti deh gibahnya kalau udah buka gitu kan. Nah, berarti itu dia sadar dong ketika lagi puasa di bulan Ramadan siang hari, dia sadar kalau Allah tuh melihat ibadahnya dia, makanya dia nggak mau gibah, dia nggak mau pacaran. Jadi Ramadan ini adalah saat dimana kita paling merasakan kehadiran Allah. Nah, Ramadan itu mahal harganya bagi orang yang tepat, dan murah harganya bagi orang yang tidak tepat. Kalau kita analogikan ya teman-teman. Jadi guru aku tuh pernah cerita, dia menemukan jam, jam tangan, jam tangannya tuh jam tangan kuno, jadi jam tangan kakeknya gitu. Jam tangan kakeknya, guru aku punya kakek, nah guru aku juga udah lanjut usia ya teman-teman, udah lanjut usia, dan itu jamnya itu punya kakeknya gitu, punya kakeknya. Ketika ditemukan, akhirnya beliau nanya lah ke tukang jam di pasar gitu ya, ini harganya berapa nih gitu ya, jam ini. Terus kata si tukang jam itu, wah ini jamnya udah tua, paling harganya 50.000 gitu ya, paling harganya 50.000. Akhirnya guru aku ini nanya lagi ke tukang loak gitu ya, ke tukang loak, ini harganya berapa kalau jam kayak gini gitu. Wah ini mah udah susah, nggak berfungsi gitu ya, harganya paling 20.000. Nah akhirnya guru aku ini pergi ke kolektor gitu ya, ke kolektor benda-benda benda-benda tua gitu, benda-benda antik. Ketika ditanya, ini harganya berapa sih kalau jam kayak gini? Nah, diamati baik-baik oleh kolektornya, terus dia bilang, wah ini jam antik, jam ini dari tahun 1920-an gitu. Ini jam antik, ini mahal. Terus ketika ditanya harganya berapa, ternyata ditawar harganya 10 juta teman-teman. Nah jadi kan sebenarnya Ramadan ini mahal bagi orang-orang yang tepat atau orang-orang yang ngerti seberapa mahalnya Ramadan gitu. Tapi bagi orang-orang yang gak ngerti, Ramadan ini murah gitu, Ramadan ini hanya hari-hari biasa, tidak berharga, bukan momen penting gitu. Tapi bagi orang-orang yang dia paham, memahami dengan tepat makna Ramadan, maka dia akan menilai bahwa Ramadan ini sangat mahal, Ramadan ini sangat berharga, setiap detiknya sangat berharga, harus dihabiskan dengan ketaatan gitu. Nah, jadi sekarang mari kita menilai diri dan mari kita memilih, kita mau jadi orang yang mana? Orang yang melihat Ramadan ini murah atau orang yang melihat Ramadan ini sebagai sesuatu yang mahal? Nah, sekarang kita masuk ke temanya ya teman-teman, bagaimana cara mendekatkan diri pada Allah di bulan Ramadan. Tentunya adalah dengan melakukan segala yang disukai oleh Allah ya teman-teman. Apa yang disukai oleh Allah? Yang paling utama adalah ibadah wajib. Karena Allah itu berfirman ya teman-teman di sebuah hadis qudsi bahwa tidak ada yang lebih Allah cintai daripada apa yang Allah wajibkan. Nah, jadi ibadah wajib, puasa wajib, terus sholat wajib gitu ya. Itu Allah tuh suka kalau kita melakukannya gitu. Dan terus Allah juga berfirman lagi, dan hamba-hambaku melakukan amalan-amalan sunnah hingga aku semakin mencintainya. Jadi ketika Allah mencintai kita karena kita melakukan amalan wajib, Allah semakin mencintai kita ketika kita melakukan amalan-amalan yang sunnah gitu. Semakin jatuh cinta nih Allah. Dan kalau misalkan Allah udah jatuh cinta, apa yang terjadi? Kata Allah, Allah akan menjadi
kakinya yang dipakai untuk melangkah. Allah akan menjadi tangannya yang dipakai untuk menggenggam. Nah, Allah akan menjadi penglihatannya yang dipakai untuk melihat, akan menjadi pendengaran yang dipakai untuk mendengar. Jika ia meminta sesuatu, maka akan Allah beri. Jika dia meminta ampunan, maka Allah akan ampuni. Jadi intinya apa? Kalau misalnya kita udah dicintai sama Allah, langkah kita tuh akan dibimbing sama Allah. Pasti kita tuh langkahnya baik. Tangan kita akan dibimbing, mata kita akan dibimbing, telinga kita akan dibimbing, seluruh tubuh kita akan dibimbing oleh Allah agar kita selalu bergerak pada kebaikan. Tuh. Makanya gimana cara mendekatkan diri, gimana agar Allah jatuh cinta pada kita? Kita melakukan segala sesuatu yang Allah sukai dan menjauhi apa yang tidak Allah sukai. Nah, kita juga bisa memanfaatkan momen ya teman-teman. Kita bangun di sepertiga malam, karena itu saat Allah turun ke langit dunia. Jadi teman-teman, ini kita di bulan Ramadan, istighfar kita misalkan istighfar nih, jam zuhur, jam 12 siang, kita istighfar. Terus, kita istighfar di sepertiga malam. Itu nilainya beda ya teman-teman. Kenapa nilainya beda? Karena setiap waktu itu tadi punya golden time-nya masing-masing. Sepertiga malam itu golden time, sedangkan jam 12 siang itu time biasa gitu ya. Makanya kalau misalnya kita istighfar di sepertiga malam dan istighfar di jam 12 duhur, itu beda nilainya gitu. Kayak kita memanfaatkan nih, ketika bangun sahur kan kita disyariatkan, disunahkan untuk mengakhirkan sahur ya. Ketika bangun kita jam 3 subuh, kita sholat dulu ya. Kita sholat tahajud dulu, kita istighfar dulu gitu, zikir dulu. Nanti kita hitung deh, waktu kita makan tuh kita bisa makan berapa menit sih? Misalkan 20 menit atau 15 menit ya. Berarti kita sahurnya ya udah 15 menit sebelum azan subuh, 20 menit sebelum azan subuh. Sisanya sepertiga malam kita gunakan untuk ibadah gitu ya. Itu yang akan mengundang kedekatan Allah. Allah pasti akan mendekat kepada kita. Allah pasti akan mencintai kita jika kita memprioritaskan waktu untuk Allah gitu. Kita bayangin aja ketika Allah turun ke langit dunia, terus kita sambut, pasti Allah senang kan? Pasti Allah senang gitu, disambut oleh hambanya gitu. Kayak gitu ya. Yang kedua, perbanyak zikir karena Allah mengingat siapapun yang mengingatnya. Jadi Allah itu akan mengingat seseorang yang mengingat Allah gitu, yang berzikir kepada Allah. Zikir itu bukan hanya di lisan ya, ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir pikiran, ada zikir perbuatan. Zikir lisan kita mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan zikir-zikir lainnya. Zikir hati berarti kita selalu ingat sama Allah. Kita mau melakukan apapun, kita ingat Allah itu ada melihat kita. Pikiran juga sama, ketika kita mau mikir-mikir yang gak benar, yang kotor, kita ingat bahwa Allah itu tahu apapun yang kita pikirkan. Dan zikir perbuatan yang terakhir teman-teman. Zikir perbuatan, kita perbuatannya selaras dengan apa yang Allah inginkan. Perbuatan kita melakukan ketaatan kepada Allah. Apapun yang diperintahkan Allah kita lakukan, dan apapun yang dilarang kita jauhi gitu. Itu zikir secara perbuatan. Dan yang terakhir, maksimalkan ibadah puasa karena Allah menyimpan pahalanya, teman-teman. Jadi kita maksimalin nih puasa kita. Jangan sampai ketika puasa kita cuma nahan haus dan lapar aja, kita nggak dapat pahalanya gitu. Gara-gara ketika pacaran kita tetap maksiat. Ketika puasa kita tetap bermaksiat gitu. Pacaran, misalkan ngomong kasar, gibah gitu ya. Dan pengotor-pengotor hati lainnya gitu. Makanya kita harus sempurnakan nih ketika puasa sebisa mungkin. Kita hiasi puasa kita, jangan sampai kita berbuat maksiat ketika kita sedang berpuasa, karena Allah itu menyimpan pahalanya. Maksudnya apa? Nah, Ustadz Omar Nita itu menjelaskan bahwa setiap amalan ibadah itu adalah penebus dosa, teman-teman. Jadi kalau kita punya dosa, gimana agar dosanya terhapus itu?
dibayar pakai pahala kita gitu, dibayar pakai pahala kita. Maka tapi kalau misalkan pahala puasa, ini sama Allah disimpan, gak akan jadi pembayar dosa gitu. Makanya nanti ketika di hari akhir itu sama Allah dilihatin. Sama Allah itu diliatin ada gitu pahalanya gitu ya, pahala puasanya ada gitu, karena kalau pahala puasa itu disimpan dan Allah bilang bahwa seluruh ibadah kita itu adalah untuk diri kita sendiri. Maksudnya apa ya tadi, penebus dosa ya, untuk diri kita sendiri, kecuali puasa. Kalau misalkan amalan puasa itu untuk Allah gitu, jadi sama Allah disimpan pahalanya kayak gitu ya teman-teman. Jadi mari kita manfaatkan momen-momen ini. Jangan sampai kita jadi yang menyesal, karena teman-teman ya, orang-orang di dalam kubur, nah orang-orang di dalam kubur yang udah wafat, kalau ditanya mereka itu pengen dikasih kesempatan lagi hidup di dunia, mereka pengen apa gitu. Dan ternyata jawabannya adalah mereka pengen Ramadan gitu. Mereka pengen Ramadan. Apalagi kalau misalkan Ramadan aja ya, kalau kita beribadah di bulan Ramadan itu sama Allah dilipat gandakan pahalanya. Apalagi kalau kita dapat Lailatul Qadar ya. Kita misalkan ibadah, dapat ibadah di Lailatul Qadar. Banyak apa pahala yang akan kita dapatkan gitu ya. Makanya kita jangan sampai lalai di bulan yang mulia ini. Kita harus berjuang 1 bulan ini, karena belum tentu ya, belum tentu tahun depan kita akan bertemu lagi, oke, dengan bulan Ramadan. Oke, ini akhir dari aku pesannya untuk teman-teman semua dan untuk aku juga. Jangan sia-siakan bulan Ramadan, karena tidak ada yang bisa menjamin masih bisa bertemu di tahun depan. Oke, sekian kau untuk pemateriannya. Aku kembalikan lagi ke kakak moderator ya. Masya Allah, tabarakallah, jazakillah khair kasiran kepada Ustazah Suci yang telah menyampaikan materi kajian pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh kita semua. Baik, memasuki sesi yang berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom pesan, jangan lupa sertakan nama dan asal grup. Bagi teman-teman yang mungkin ingin on mic, silahkan izin terlebih dahulu di kolom pesan untuk nantinya saya persilahkan. Pertanyaan tidak boleh melenceng dari pembahasan kajian pada malam hari ini. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Mohon maaf, Ustazah, berapa pertanyaan yang dibolehkan? Boleh 3. 3 boleh. Izin membacakan pertanyaan ya, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Syifa dari Asibul 2. Izin bertanya, apakah wajib bagi wanita sholat tarawih di rumah? Baik, Ustazah, itu saja. Oke, untuk sholat tarawih di rumah, itu tuh sebenarnya yang paling utama gitu ya. Kalau untuk perempuan, utamanya kita sholat tarawihnya di rumah. Tapi, kalaupun kita mau di masjid, itu tidak apa-apa gitu, tidak dilarang. Dan ke masjid pun kan kita sebenarnya dapat tujuan-tujuan lainnya ya, bukan hanya sholat, mungkin kita bersilaturahim. Karena biasanya kalau misalkan kita eh, udah sibuk gitu ya, misalkan kerja atau kuliah, kita tuh jarang tuh bersilaturahim dengan para tetangga-tetangga. Tapi di momen Ramadan ini, Masya Allah, ketika kita dikumpulkan, sholat tarawih bersama, berjamaah di masjid, kita jadi ketemu sama tetangga-tetangga gitu. Insya Allah ada nilai silaturahimnya juga. Walaupun tetap yang paling utama, kita sholat tarawihnya di rumah. Itu Kak, untuk jawabannya. Oke, mungkin itu jawaban yang terbaik untuk Kak Syifa. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustazah, saya Elsa Indriati dari Asyibul 1. Ana izin bertanya Ustazah, bagaimana cara kita menebus dosa-dosa kita yang pernah dilakukan di bulan Ramadan? Izin Ustazah. Oke, untuk dosa-dosa ini, kalau misalnya kita melakukan dosa-dosa kecil ya teman-teman. Oke, bentar ya. Kalau misalkan kita melakukan dosa-dosanya itu dosa-dosa yang kecil,
maka itu kita tinggal bertaubat sama Allah, bisa sholat taubat gitu ya, bisa beristighfar gitu, bisa atau pakai bahasa kita sendiri pun ketika kita habis sholat terus kita mohon ampun ya Allah, ampuni aku gitu ya, atau misalkan pakai doa-doa yang di dalam Al-Quran gitu, itu bisa, atau misalkan doa Lailatul Qadar ya teman-teman, itu doanya bagus banget. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni gitu. Nah itu sebenarnya itu nggak cuma harus dibaca pas Lailatul Qadar, itu bisa dibaca kapanpun gitu. Karena di situ kita minta afu gitu ya. Bukan gofur lagi tapi afu. Kalau misalkan apa bedanya? Nah, dijelasin ini sama para guru itu, bedanya itu kalau misalkan gofur kita tuh diampuni oleh Allah, tapi si catatannya tuh masih ada. Tapi kalau misalkan afu itu Allah tuh benar-benar hapus bersih gitu. Jadi dosa kita diampuni dan catatannya tuh nggak ada gitu. Gitu dihapus bersih gitu. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah hapus bersih dosaku. Nah, kecuali kalau misalnya kita melakukan dosa besar di bulan Ramadan. Contohnya apa? Misalkan suami istri itu dilarang untuk berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kalau dia melakukan, maka dia harus membayar kafarat namanya gitu. Harus membayar kafarat gitu. Apalagi kalau berzina gitu ya. Berzina harus membayar kafarat, dan kalau misalkan di hukum Islam sih harus dikisos gitu ya. Cuma kan di negeri kita gak ditegakkan ya hukum Islam. Jadi gak ada kisos gitu. Gitu. Jadi tergantung dosanya. Kalau misalnya dosa-dosa kecil ya kita istighfar, mohon ampun, karena ya janji Allah siapapun yang minta ampun pasti diampuni kok. Kecuali kalau misalkan pintu taubatnya udah tertutup. Kapan pintu taubat tertutup itu? Ketika kita sakaratul maut. Kalau kita sakaratul maut minta ampun sama Allah itu udah nggak ada gunanya gitu. Makanya sebelum sakaratul maut, ketika kita sadar, tadi aku buat dosa, segera istighfar. Tadi aku buat dosa, segera taubat sama Allah gitu. Jangan dinanti-nanti, karena takutnya nanti keburu sakaratul maut. Gitu Kak, mungkin jawabannya. Mungkin untuk Kak Elsa bisa terjawab ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau misalnya masih ngetik, bisa tekan stiker tangan aja biar ditungguin. Oh, nggak ada ya. Izin Ana bertanya boleh Ustazah? Oh, ada yang satu Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Jika kita mau head keluar flek-flek coklat, apakah kita masih boleh melaksanakan puasa? Flek-flek coklat Ustazah. Ya, sebenarnya ini tuh ada beberapa pendapat ya, teman-teman. Jadi kalau pendapat yang pertama itu, masuk haid itu kalau misalkan udah keluarnya darah gitu. Jadi kalau masih flek-flek itu tuh masih belum dihitung haid gitu. Tapi kalau misalkan udah keluarnya darah, itu baru dihitung haid. Tapi ada juga yang menilai bahwa flek itu udah masuk haid gitu. Udah masuk haid, dan dilihat juga tanda-tandanya, kan sebenarnya flek itu bisa haid, bisa juga keputihan gitu ya. Nah, jadi dilihat tanda-tandanya dari apa kalau flek itu adalah haid. Yang pertama, kita udah memasuki waktu haid yang biasanya. Misalkan kita biasanya haidnya tanggal 20 nih. Biasanya kan ada yang tepat ya. Jadi kayak tepat kalau misalkan haid di tanggal 20, bulan depannya bakal tanggal 20 lagi gitu. Biasanya yang kayak gitu yang udah menikah tuh tepat gitu waktunya. Ada juga yang misalkan maju gitu, maju 2 hari, 3 hari gitu, maju seminggu gitu. Itu berarti dilihat dari kebiasaannya. Kalau misalkan bulan-bulan kemarinnya itu maju 3 hari, sekarang nih udah kayak waktu maju 3 hari nih, terus keluar flek. Nah, itu berarti dinilai haid gitu ya. Atau misalnya ada yang mundur juga, udah waktunya haid nih, terus beberapa hari setelah waktu haid di bulan sebelumnya ternyata keluar flek, berarti itu dihitung sebagai, dinilai sebagai haid juga. Terus dilihat dari rasa sakitnya gitu. Kita kan kalau misalkan mau haid itu nyeri haidnya ada tanda-tandanya gitu, nyeri nyeri perut gitu. Nah, kalau misalkan udah ada nih nyari-nyari perutnya terus keluar flek, nah itu dinilai sebagai haid gitu. Jadi sebenarnya tergantung kita mengikuti pendapat yang mana sih. Kalau misalnya kita mau mengikuti pendapat
flek gitu ya. Flek itu adalah haid dengan dilihat dari tanda-tandanya udah masuk waktu-waktu haid dan terasa juga tanda-tanda timbul nyeri dan lain-lain, ya udah itu berarti udah masuk haid. Atau misalkan nunggu keluar darah itu juga nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Kayak gitu Kak. Oke, mungkin semua pertanyaan sudah dijawab. Baik, memasuki sesi yang berikutnya, terakhir ya, ini sesi penutup. Alhamdulillah berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhirlah kegiatan kita pada malam hari ini. Saya Fadila Safitri selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan jazakillah khair kasiran kepada Ustazah Suci yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan berbagi ilmu bersama kami. Semoga bisa menjadi amal jariah bagi Ustazah. Saya juga mengucapkan jazakumullah khair kasiron kepada para media partner yang sudah mau meluangkan waktu dan mengikuti kajian pada malam hari ini. Dan kepada seluruh member Asyabab Hubul Ilmi atas partisipasinya pada malam hari ini. Sebelum acara ini benar-benar ditutup, marilah kita berdoa dan insya Allah akan dipandu oleh Ustazah Suci kepada Ustazah Suci. Tafadhol. Oke, teman-teman, jadi bulan Ramadan ini adalah bulan mustajabnya doa ya teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin kita memperbanyak doa di waktunya karena bulan Ramadan itu adalah bulan mustajabnya doa. Jadi mari teman-teman kita tutup ya acara kita, pertemuan kita kali ini dengan doa. Kita baca doa Robito bersama-sama dan doa kifaratul majelis ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'alamu anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fawasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhmu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, ya robbal alamin. Dengan doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Sekali lagi, saya mewakili seluruh jajaran admin Majelis Taklim Asyabab Hubul Ilmi pada malam hari ini, meminta maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan malam hari ini ada kesalahan, tindakan, dan perbuatan kami yang kurang berkenan. Semoga Allah selalu mudahkan serta istiqomahkan kita dalam kebaikan. Sekali lagi, syukron Ustazah atas ilmunya. Sama-sama. Makasih ya Kak atas kesempatannya. Semoga ada waktu Ibrahim lagi. Ya Ustazah, syukron Ustazah. Bagi teman-teman yang udah join bisa chat admin